Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin, walladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam was sihah wal afiyah hatta najtami fi hadzal majlis qalbin salim al mubarak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kehadapan para guru kita, kehadapan para orang tua kita yang semuanya kita muliakan, kita minta barang kepada Allah. Guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur dalam sehat dan Allah bimbing kuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, orang tua kita, keluarga kita yang sudah wafat, kita minta barang kepada Allah. Mudah-mudahan saat ini beliau semuanya di kuburnya sedang Allah gembirakan dengan berbagai kenikmatan dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di tengah kita banyak yang hadir, wabil khusus yang kita muliakan sahibul ma'had Qalbin Salim, Gurunda Kiai Haji Asep Saifullah MA beserta keluarga besarnya yang kita muliakan. Kita doain mudah-mudahan beliau diberikan hidupnya manfaat dunia dan akhirat. Guru kita Kiai Syarifuddin Az-Zikra Al-Mantepi Al double XL kayaknya mah. Nah, Al G-boy gitu. G-boy. Gede banget. Saya kan tadi geser ke sono karena saya ketutupan tadi. Kealingan kiai saya kagak bisa napas. Kayak ceramah depan saya kealingan pisan. Mau saya geser ke sono. Yang dirahmati Allah. Gurunda Ustaz Isad Mansur, akhi Ustaz Muhammad Fazzal. Para guru banyak, para tokoh agama banyak, tokoh masyarakat, semuanya ada. Para guru, ustazah, para jamaah yang bisa datang, bisa hadir pagi ini untuk sama-sama kita silaturahim. Tahu apa pembukaan lagi setelah puasa kemarin, kita tahu aku sementara zikir bersama yang dipimpin oleh guru kita Kiai Saifullah. Kita minta barang kepada Allah. Mudah-mudahan sebelum kita bubar dari tempat ini, segala dosa kita seluruhnya dihapus, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah keimanan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat wafat bisa kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kita munajat juga kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita datang ke tempat ini nurut ke Allah, nurut ke Rasulullah, jadi wasilah andai ada keluarga kita yang masih belum nurut kepada Allah, artinya masih berani ke Allah, berani meninggalkan sembahyang, berani membuka aurat, berani tidak puasa Ramadan. Dengan wasilah kita menurut kepada Allah dan ke Rasulullah, anak keluarga kita yang masih jauh dari Allah segera hatinya dibalikan oleh Allah untuk cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Qauli alhamdulillah atas karunia, atas taufik dari Allah. Di jam yang sama, jamnya sama nih, tapi aktivitas orang pagi ini berbeda-beda. Pagi ini jamnya sama tapi aktivitasnya berbeda-beda. Kita digiring oleh Allah dengan taufiknya bisa dalam saat ini lagi sedang bersama Allah Subhanahu. Ini nggak kebetulan. Ini kalau bukan pertolongan Allah nggak sampai dan kagak mampu. Kita bisa taat begini murni karena memang Allah tolong, karena kita sudah komitmen la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menghindari maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat illa billah,
kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan terus kebaikan ini terus Allah tebar buat kita dan keluarga kita sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kan tadi agendanya dari tahajud, qobliyah subuh berjamaah, zikir 7 surat pilihan sebagai kebiasaan, wazaiful amaliyah yang diajarkan oleh murabbi, lalu tausiah, mendengarkan nasihat agama, dan nanti dia dipandu zikir. Masya Allah, anugerah Allah begitu banyak dan besar. Kita ucapkan bareng alhamdulillahirabbil. Dari mulai malam tadi mulai sampai sekarang udah banyak banget. Itu belum ke sorenya. Mohon maaf, bukan suudzon. Kira-kira jam segini orang Islam ada nggak yang belum bangun sholat subuh? Ya banyak, ya kan? Atau udah bangun dari tadi dari jam 4 udah bangun, cuman belum sembahyang subuh, ada nggak? Ayo. Ini kan hari Minggu. Wah, hari Minggu buat orang yang sibuk diajak ngaji berat. Senin sampai Sabtu sibuk suami istri. Hari Minggu bawaannya main pengennya. Berangkat dari kemarin sore. Duitnya banyak, mobil ada. Kemana Ustaz? Ke puncak dari kemarin sore. Ngapain di puncak Ustaz? Nyewa puncak. Orang-orang nyewa pila, dia nyewa puncak. Duitnya kebanyakan itu orang. Yang kagak main mungkin pagi ini pengennya olahraga, ya kan? Apa sih olahraga, ya kan? Kita juga olahraga otak, olahraga hati, maka gini. Bukan saya nggak boleh olahraga, terutama kalau udah ya udah mulai merasa tua, nenek-nenek. Olahraganya banyakin sembahyang aja dah. Jangan segala muter di gor Pakansari, kagak semunggah. Iya, masih muter di lapangan kan, di lapangan di Pakansari di gor pakai training ya, nenek olahraga pakai training, lari-larian di sono barang-barang sama kuda aja kagak memuter ngeliat dia pakai segala ngomong. Pak Ustadz, ini kenapa ya training saya kedodoran mulu? Saya bilang, Nek, itu training bukan kegedean, tapi itu badan udah kisut, jadi training udah kagak ada sangkutannya. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu. Ketika kita sedang melakukan aktivitas seperti ini, minimal dua yang kita kerjakan. Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ibn Abdul Karim Ibn Abdillah Iskandari dalam karya besarnya Kitab Hikam, kata beliau, karena kita melakukan taat itu bukan kebetulan ditolong oleh Allah, maka saat taat lisan ini jangan diam, kata beliau, harus berucap alhamdulillahirabbil. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah, kalau kita saat itu sedang melakukan kebaikan, hati juga jangan diam, harus berucap juga. Kalau lisan berucap ada suaranya, kalau hati harus juga berucap suhudul minnah, menyaksikan, merasakan, menikmati ketaatan ini. Jadi taat itu kudu dinikmati karena ini anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau menikmati ketaatan itu, ntar taat sekalipun lama itu tahu-tahu selesai. Jadi nggak lama kalau lagi taat. Karena kan mohon maaf, yang namanya ngaji makin Syarifuddin dari dulu sampai sekarang juga kagak lama betah. Nggak betah lama, kebalik. Tidak betah lama. Biasanya kalau ngaji mah godaannya banyak. Begitu lama sedikit beda, terus udah pantat berkeremian kan begitu. Ya enggak, beda menonton konser dangdut lama kuat. Coba kalau ngaji, ya kan, apalagi ustadznya galak banget, agak ada senyumnya pisan. Pikiran lagi banyak, itu gurunya ngomongin neraka mulu. Ya puyeng kita ujungannya. Yang dirahmati Allah Subhanahu. Masya Allah. Ayo kita banyak terima kasih kepada Allah. Kita jadi orang beriman, dikasih kuat taat kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau ada orang kagak taat jangan dibenci, doain. Keluarga, tetangga, teman tidak taat jangan langsung diponis. Sebab orang kalau masih hidup, orang buruk, orang yang jelek kelakuannya, masih ada
kemungkinan suatu hari dia orang baik, orang yang baik suatu hari mungkin aja dia jadi orang buruk kalau masih hidup. Makanya kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, doain, urus, kalau bisa ajak. Sebab mungkin aja orang kalau kagak biasa ngaji, udah niat ngaji, tapi kagak biasa, belum tentu datang, apalagi kagak ada yang nyamper. Makanya kalau zikir bulanan kayak gini nih, usahain ada teman kira-kira yang sempat siapa nih, ajak. Siapa tahu dia udah niat, emang kagak biasa, kagak ada yang nyamper, kagak datang, padahal udah dandan dari sebelum subuh. Ya kagak ada yang nyamper, kagak berangkat, gak biasa. Betul gak? Terus kalau udah datang ke pengajian, kan dia masih mualaf ya, mualaf pengajian dia. Ya kan, kalau dia jadi mualaf pengajian, tolong off the record, diam, jangan pada comel mulutnya, diam. Ini mah kadang-kadang nanya, mau kemana teteh, mau ngaji, tumben ya, nggak ngaji lagi besok. Bener nggak? Karena guru ada orang yang kagak jarang banget ngaji, jarang banget zikir. Tahu zikir itu orang, tahu ngaji itu orang. Minggu depan datang lagi itu orang. Begitu ketiga datang bawa undangan hajatan, ngundang doang ternyata. Habis hajatan enggak zikir lagi. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Maka terus kita munajat kepada Allah, kita terus berterima kasih kepada Allah. Allah bimbing kita dalam taufiknya. Nikmati kehidupan dunia ini yang tinggal sebentar. Kan tadi Kiai Syarifuddin bilang, kita tinggal nggak lama lagi, kita lagi ngantri apaan sih di depan? Nggak ada yang lain kecuali lagi ngantri mati. Bener nggak? Emang lagi ngantri apaan kita? Ngantri jadi pejabat? Nggak jelas, betul. Ngantri jadi orang besar atau jadi pengusaha atau jadi orang kaya, kagak jelas. Tapi yang pasti kita lagi ngantri apaan? Mati. Cuman jangan bosan, biar kagak bosan nih ngantrinya, sama Allah dihibur, dikasih anak, dikasih kendaraan, dikasih makanan, dikasih mobil, dikasih minuman, supaya kagak bosan ngantrinya. Sama Allah sebenarnya dihibur dong ini kita. Jadi bentuk hiburan Allah diantaranya kayak gini nih, ngaji nih juga sama, bentuk hiburan dari Allah subhanahu, supaya kita kagak bosan ngantri. Kenapa? Karena kita ke depan yang kita hadapin cuma satu, mati. Betul nggak? Hati-hati sekarang orang mati kagak pakai sakit lagi juga sering pisan. Bener nggak? Pagi-pagi masih nyuci, masih sehat, toto malam mati. Ada nggak yang begitu? Pagi-pagi nyuci, malam mati. Pagi-pagi mati, malam nyuci. Lah kak lu cepat amat jadi memedi. Nyuci belum beres katanya begitu. Ibu rahmati Allah, Ustaz ada-ada aja lah, sering Bapak Ibu rahmati Allah. Dan orang walaupun sakit udah lama, kalau waktunya mati mah kagak mati. Kadang-kadang malah yang nungguin yang sehat yang mati duluan. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Emaknya diimpus 2 minggu di rumah sakit, anaknya nungguin yang sehat, malah anak yang mati. Ada nggak begitu? Ada. Mungkin dia puyeng mikirin biaya. Ini kagak sembuh-sembuh kak emak, akhirnya migrain, mati di pojokan. Apa kata emaknya? Bodo amat lah, gue lagi diimpus. Allahumma sholli ala sayyidina. Hati. Tapi kalau belum waktunya mati, sekalipun dia udah berusaha mati, kagak mati kalau belum waktunya. Ada kan orang frustasi bu, kebanyakan urusan, puyeng, sampai ngebul kepalanya. Ya kan, akhirnya dia pikir dengan bunuh diri selesai urusannya. Kan ada orang yang begitu, culas tuh pikirannya. Ada yang begitu atau orang? Kebanyakan masalah nggak ketampung, akhirnya dia berusaha bunuh diri. Dia pikir dengan bunuh diri selesai urusan, justru lebih besar lagi di hadapan Allah subhanahu. Akhirnya orang lagi sepi jam 12:30, dia ke warung beli tambang, dia ke kebun sendirian, dia naik pohon rambutan, satu ujung tambang diikat ke pohon rambutan, satu ujungnya lagi dilibedin ke leher dia, dia lompat, begitu lompat gubrak, kagak mati. Tambangnya kepanjangan, jadi enggak ngukur dulu dia beli tambang 10 meter, naiknya cuma 6 meter. Akhirnya kagak kejiret dia, cuman kan dia keseleo di bawah.
Akhirnya dia pulang juga, pincang. Tetangga nanya, dari mana Pak Haji? Pincang. Mati kagak berhasil, begitu. Rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah kita jadi orang beriman, dikasih taat kepada Allah, kuat taat kepada Allah. Tapi ingat rumusnya ya, dunia ini tempat beramal, tempat catatan amal, bukan tempat menikmati amal. Bukan ini di sini nih. Di sini mah banyak ujiannya. Karena kalau di kuburan tuh, kalau kita besok masuk kuburan, itu bukan tempat beramal lagi, tapi udah tempat balasan amal di situ tuh, hati-hati. Di dunia bukan tempat balasan amal, tempat beramal, dicatat amal kita, tapi bukan tempat balasan. Ntar kalau udah di kuburan, udah nggak boleh beramal lagi, nggak ada beramal lagi, nggak bisa. Ya, tapi di situ masih dicatat amal kita. Jadi kalau ada yang mintain maaf, anaknya mintain maaf buat orang tuanya, masih dicatat. Di anaknya punya rezeki, terus dilaksanakan penyembelihan hewan korban, niatnya buat orang tuanya udah meninggal, dicatat. Tapi tidak bisa beramal sendiri dia udah, tapi masih dicatat. Cuman di situ udah balasan amal. Bahkan di kuburan ada dua tempat, ada taman surga, ada lubang neraka, karena di situ sudah dibalas. Jadi di kuburan ntar udah nggak bisa beramal lagi kita, mumpung hidup masih bisa amal. Ntar kalau udah di kuburan nggak boleh kita masih datang lagi kemari. Udah di kuburan masih zikir baik gitu orang. Setiap bulanan ada dia, ya kagak boleh. Jadi memedi dia rumahnya. Begitu nyampe akhirat, baru tuh parah tuh keadaan. Itu balasan amal, sudah tidak dicatat lagi amal dan sudah tidak bisa beramal. Maka hidup yang sebenarnya di sono bukan di sini. Orang beriman yang cerdas, dia menggunakan waktu yang sangat sedikit ini untuk kehidupan sebenarnya negeri akhirat yang selama-lamanya. Tapi nasib kita di sono bergantung saat di dunia. Karena di dunia ini tempat beramal, bukan tempat balasan amal. Wajar kalau orang beriman banyak ujiannya. Kenapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, diuji kalian mana yang terbaik amalnya, supaya diuji itu, ini orang diuji ini bener nggak, serius nggak beramalnya. Makanya mohon maaf, jangan heran nanti kalau ada orang rajin banget, sembayangnya rajin, ibadahnya cakep gitu, sama orang tua cakep hubungannya, sama saudara akhlaknya cakep, tapi nggak punya duit, ya kan, rumahnya kecil, nggak punya kendaraan, hidupnya sederhana. Ada nggak begitu orang tuh? Padahal ibadahnya udah cakep, zikirnya udah cakep, tapi hidupnya sederhana. Ada nggak begitu? Ada tetangga kita atau teman kita nggak pernah sembahyang, nggak pernah puasa, nggak pernah zikir, sama orang tua kagak bagus, sama saudara galak, duitnya banyak banget tuh orang. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu kira-kira? Karena di sini bukan tempat balasan Semakin kita taat kepada Allah, siap-siap, semakin harus siap banyak dapat ujian dari Allah. Kenapa? Karena Allah sudah sampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kau mengira dibiarkan setelah berkomitmen amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum diuji. Artinya orang beriman semakin gagah dia beramal, maka harus semakin siap dia banyak dapat ujian dari Allah Subhanahu. Apalagi kalau ada orang yang udah kagak beramal soleh, malah amalnya amal jahat, tapi hidupnya enak, itu orang kudu hati-hati. Hati-hati tuh orang, sembahyang enggak, zakat enggak, sedekah enggak, ada orang susah dibiarinin, tapi hidupnya lancar, duitnya banyak, rumahnya bagus, semua dia pengen punya. Hati-hati itu orang. Itu orang ada dalam masalah besar. Dia maksiat sama Allah dikasih fasilitas buat semakin hebat maksiat kepada Allah Subhanahu. Itu dalam bahasa agama istidraj. Nah, jangan heran Bu, Bapak Ibu, kalau ada orang maksiat dikasih sama Allah, dikasih dunia. Jangan. Dunia kecil banget. Sama Allah sekali tiupan trompet malaikat Israfil selesai sebelah dunia. Segitu hebatnya dunia, satu kali tiupan rusak semua tuh. Karena saking itu dunia kagak berharga. Cuman di kita doang berharga banget. Bukan berarti nggak boleh pakai puja dunia ya, jangan ya. Ustaz ini ceramah saya jangan dianggap mentah nih. Berarti suruh belangsak kalau begitu. Jangan. Lo bahaya kalau hidup belangsak mah. Bener gak?
Kalau kata di dunia hidup belangsak, ya keder. Jangankan kita sakit, sehat kalau kagak punya duit pisan, penyakit gampang datang. Bener gak? Badan sehat, duit kagak punya, mulai dah, kuping udah mulai budeg, ya kan? Mata kunang-kunang, dada deg-degan, jalan sempoyongan. Bener kagak? Saya bukan ngecilin nih. Orang kalau kagak punya duit pisan kayak Syarifudin, jangankan nih mah orang awam ini mah ya. Ustadz juga kalau kagak punya duit pisan, keder, ustadz juga keder. Kalau belangsak mah, apalagi orang awam, bener gak? Ustadz nih kalau kagak punya duit pisan, ya ngimamin salah mulu kagak kerasa. Wah, kalau urusan banyak, duit kagak punya pisan, alah, mendingan jangan ngimamin dulu, bisa keder. Baca surat wal asri, pindah ke watini kagak berasa dia. Emang lagi puyeng pisan pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu jamaahnya begitu selesai sholat ngingetin, Pak Ustadz, mohon maaf ya, tadi kayaknya Pak Ustadz itu baca 2 surat itu. Ustadznya lagi sewot, sengaja. Emang kenapa Pak Ustadz? Biar pahalanya banyak begitu. Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu. Lah saya pula mohon maaf pernah ngalamin itu. Sekitar 3 tahun yang lalu habis covid pisan, saya ngimak, cuman dapat tugas kultum Ramadan, tapi kagak ada tugas ngimamin tarawih. Sholat 23 rakaat. Saya kagak tahu itu Ustadz lagi pikiran lagi banyak, saya kagak tahu itu si imam. Udah sholatnya 23, dia baca ayat yang dia hafal, kita kagak. Selama perjalanan tarawih salah mulu, kita diemin bae, kita kagak bisa benerin, salah mulu dia. Mungkin lagi puyeng kayaknya mah. Di tengah-tengah tarawih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia diri, dia balik arah, nanya ke jamaah, maafin ini jamaah, kita kira-kira ini tarawih udah dapat berapa rakaat ya? Wah, berarti lagi puyeng itu, pantasan dari tadi mater. Berarti dia lagi puyeng, ketara dia nanya. Yang paling parah Ustaz Syarifudin, yang paling parah itu jamaah semesti ditanya kagak ada yang tahu. Berarti kan parah semua kalau begitu ya. Mau lebaran kayaknya mau pada jajan itu. Di ustadznya kagak paham berapa rakaat itu kan, jamaah semasjid kagak bisa jawab. Akhirnya itu imam nanya ke saya, Pak Kiai, kira-kira ini kita dapat berapa rakaat ya? Saya jawab, gue juga kagak tahu. Sama dah kita semasjid ini kacau berarti ya. Saya juga lagi punya kagak bisa ngomong kan, kalau al-hakumut wal asri kan enak kalau begitu ya. Dia mau surat lagu-lagu dia, kita kagak tahu berapa rakaat. Akhirnya bagaimana nih Pak Kiai? Terserah lu dah, ngomongin pengikut. Ini Ustadz kalau udah parah, wah kacau. Ngimamin surat apa baik, keserimpet kalau lagi puyeng. Kan enak kalau lagi kalau pikir lagi enak mah, tapi kalau lagi puyeng keserimpet semua. Udah ustadznya puyeng, jamaahnya puyeng. Itu jamaah ustadz salah kagak ada yang tahu. Saking puyeng semua. Baca surat Al-Maun mater. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaahnya udah kagak konsen pisan. Amin. Ustaz kagak konsen, dia dengar jamaah amin, dia baca surat lagi kan PA itu ya. Dia baca surat Al-Kafirun, mungkin parah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud. Dalam artinya ini ujungnya apa ya? Imamnya ada ngingetin dikit, lakum. Emang dia lagi kagak konsen, lakum dinukum waladdallin. Jamaahnya kagak ada yang konsen, amin. Itu si ustadz denger jamaahnya amin, dia baca surat lagi sampai surat wal asri ke 10. Kalau di konsen mah aman, kagak konsen mah kacau. Wal asri kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu illa alladziina amanu. Dia lupa
illalladzina amanu, akhirnya dia kesel, illalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jamaahnya Allahumma sholli wasallim wa barik alaih ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika. Ada ingat lah, bukan kita lagi sembahyang kok pindah ke mulut ini kita. Ibu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi bukan, saya mohon maaf, saya bukan ngajarin kagak punya duit, bukan ya, kudu punya, bahaya, bener gak? Saya mohon maaf nih, saya bukan nuduh nih, saya tahu nih jamaah yang punya duit sama yang kagak, saya tahu dari sini, ketahuan orang punya duit mah. Ustadz, bagaimana cara ngelihat orang punya duit? Nih, saya pribadi, saya biasanya ngelihat orang yang punya duit sama yang kagak, saya pertama lihat cara dia duduk ya. Kalau dia duduknya antem biasanya tuh orang duitnya banyak tuh, orang kayak Sarapudin duduknya antep dia, nah duitnya banyak tuh. Liatin orang yang kagak punya duit pisan, lemes, duduk udah senderan tetap keseleo. Udah senderan, udah dijaga sama temennya tetap keseleo. Kebanyakan makan oyong orang itu. Ya, yang kedua, mohon maaf ya, jangan ini. Biasanya saya pribadi kalau ngelihat orang lagi punya duit dan pikiran lagi enak, saya lihat dia cara pakai peci. Ya, saya lihat cara dia pakai peci, jangan dibenerin, biasa aja. Langsung dibenerin baik, Kak. Caranya pakai mana Ustadz? Saya lihat kalau dia pakai pecinya masih kayak gini nih kayak gini nih. Biasanya orang kalau pakai peci kayak gini, ini pikiran lagi enak nih orang. Ini diajak ngobrol bagaimana juga nyambung nih orang kalau begini. Ya. Tapi kalau pecinya udah pindah kemari, nah, ini orang berarti udah mulai gerah nih orang. Ya, biasanya pecinya kalau udah pindah kemari, ini urusannya udah mulai banyak nih. Kode. Apalagi kalau pecinya udah kemari, kusut. Ini mah kusut. Ini minjem kemana juga udah kagak dapet dia, udah kagak dipercaya pisan. Ini susah orang kalau pecinya begini, susah diajak ngomongnya, salah kesepak ya. Apalagi kalau pecinya udah pindah kemari, ya udah macet ini orang. Jangan ditemenin, galak. Biasanya galak kalau orang pakai peci kayak begini. Ibu yang rahmati Allah subhanahu. Makanya kita munajat kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkah kita zikir bersama guru kita Kiai Asep, Allah kirim rezeki berlimpah dalam berkah, amin ya robbal. Mohon maaf, bukan banyak saja tapi dalam buat apaan kalau banyak nggak berkah, bahaya, betul nggak? Duit kalau kagak berkah bahaya. Kalau kagak berkah nih, dibawa ngaji susah, dibuat sedekah susah tuh duit. Dibuat sedekah nolongin orang, buat haji, buat pesantren susah kalau kagak berkah. Tapi kalau buat nyawer gampang tuh duit. Bener gak? Duit kalau buat nyawer gocapan ratusan keluarnya gampang. Kalau buat bini ngirit, kalau buat bini orang baik banget. Bahaya itu Bapak Ibu, makanya kita mintanya pokoknya nggak kudu banyak sih. Kalau berkah mah sekalipun sederhana enak. Kalau berkah mah asal berkah, padahal rumahnya gede, tapi kalau kagak berkah nggak enak, nggak tenang. Bukan jadi syarat orang hidupnya tenang lalu dengan fasilitas, belum tentu. Pernah ngeliat gak orang kaya tapi masih gelisah hidupnya? Ada nggak ya begitu? Orang kaya tapi masih berantem, broken home anaknya, pada narkoba, ada nggak begitu? Ada. Nggak tenang. Pernah ngeliat nggak orang miskin tapi hidupnya tenang? Ada nggak? Ada nggak? Ah, yang bener kalau ngejawab. Orang miskin tenang ada. Orang mana itu ya? Udah kagak ada pikirannya kali. Kenapa dia tenang? Karena jadi kalau nggak berkah nggak tenang, sekalipun gede, rumahnya gede banget, 2000 meter, masya Allah, rumahnya 2000 meter, nyapu, ngepel, mulai jam 6 udah asar,
mobilnya banyak, rumahnya gede 2000 meter, akuariumnya 200 meter, masya Allah, ikannya paus, lumba-lumba, kerapu. Iya kan? Tapi kalau enggak ada dalam keberkahan, belum tentu tenang, belum tentu dia merasa lega. Betul? Ada tetangga kita berkah hidupnya, rumahnya kecil tapi dia merasa luas, tinggal di kontrakan, anaknya banyak tapi dia nggak pernah berantem, dia malah taat kepada Allah, dia menikmati, itu tanda berkah dari Allah. Maka kata Ibnu Athaillah Sakandari, min tamamin ni'mah ayyarzuqakallah ma yakfika min ghairi ziyadatin wala naqsan. Tanda sempurnanya nikmat, Allah kasih rizki kamu sesuatu yang mencukupkan kebutuhanmu, tidak lebih tidak kurang. Ternyata hidup cukup itu adalah sempurna nikmat di hadapan Allah Subhanahu. Dengan zikir kepada Ustadz bersama guru kita Ki Saifullah, mudah-mudahan penyakit-penyakit batin yang ada di kita nggak pernah susah banget khusyuk, susah banget tenang dalam hidup, gelisah, kadang-kadang pengennya pamer kalau melakukan kebaikan, itu penyakit-penyakit. Mudah-mudahan dengan kita disikat zikir bersama guru kita, penyakit-penyakit yang ada di kita, baik yang zahir maupun yang batin, termasuk semua saudara kita yang lagi pada sakit, baik zahir ataupun batin, berkah kita zikir semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita minta kepada Allah, siapa saja yang terlibat dalam zikir ini, dalam pembangunan pesantren ini, dan kebaikan-kebaikan di tempat yang lain, mudah-mudahan rizkinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi hidupnya, keluarganya, cita-citanya dikabul Allah, putra putrinya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kalimat silaturahim dari saya. Saya jadi curhat sebentar aja. Jam 1 malam saya sakit beneran, dikerokin sama anak saya, nyari tukang urut kagak ketemu semua. Akhirnya kata istri saya, Bi, mendingan telepon ke Saifullah, gak usah berangkat, bahaya, karena jauh kan, rumah saya di Tapo sono, di dekat Gajah, di ujung di Cibinong. Istri saya jam 1 malam ngomong, apa Abi telepon ke Saifullah? Enggak Mi, Abi saya ini baru pertama Bu kesini datang, saya pengen banget emang kesini dari dulu ya. Karena akhirnya saya tawasul, ya Allah, bibarakati zikri fi qalbin salim, mudah-mudahan Allah kasih sehat. Tahu-tahu jam 3 enak perut saya Bu, padahal berantakan lagi malam. Begitu jam 3, subhanallah, berkah ini, berkah kita ketemu, itu penyakit dikasih hilang oleh Allah, dikasih. Memang udah niat kenceng pengen silaturahim ke tempat ini, dikasih. Kalau bukan Allah kasih kagak bakalan bisa nyampe. Betul, yang sehat aja belum nyampe, apalagi yang sakit. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Saya bicara ini tahadus menikmah. Maka kita hadir kemari, mudah-mudahan penyakit-penyakit kita apapun itu bentuknya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.